Seorang anak yatim bernama Joko memiliki kebiasaan buruk, suka bolos sekolah dan pemalas. Joko menyukai gadis pintar di kelasnya bernama Santi. Alan memberitahu Joko untuk jangan terus bermalas-malasan. Karena Joko pemalas, mereka jadi hidup miskin, banyak hutang hingga ibunya wafat karena tidak mampu membayar biaya berobat. Akan tetapi Joko malah marah ketika diingatkan oleh Alan dan menyuruh Alan pergi ke kamar. Omong ke kamar ono. Alan berpikir cara pergi ke masa lalu untuk mengubah ayahnya agar ibunya tidak meninggal dunia di masa depan. Urip panggang ini ya. Alan menerima telepon dari seorang misterius yang tahu bahwa Alan ingin pergi ke masa lalu. Kemudian orang itu memberitahu cara membuat mesin waktu. Awalnya Alan tidak percaya, namun akhirnya Alan mencoba membuat mesin waktu itu. Hihihi. Oh, iki masa lalu. Saman gak apa-apa, Mas? Alan menolong anak tersebut. Akhirnya mereka berdua bercerita dan berkenalan. Alan menyadari bahwa itu adalah ayahnya di masa lalu. Lalu Alan berpura-pura sedang diusir dari rumah. Alhasil Joko mengajak Alan untuk tinggal bersamanya. Joko mengenalkan Alan kepada ibu dan neneknya. Joko berpamitan untuk pergi ke sekolah seraya ibunya mengingatkan agar Joko belajar dengan pintar. Ibu Joko pun masuk ke dalam rumah sambil bertanya kenapa Alan tidak sekolah, namun Alan hanya tersenyum. Kemudian ibu meminta Alan untuk membelikan obat siang nanti. Alan pergi ke warung dan melihat Joko yang ternyata bolos sekolah. Alan mengajak Joko dan Pono untuk pulang karena bertepatan dengan jam pulang sekolah. Alan tertegun kagum dengan gadis tersebut. Joko memberitahu bahwa itu adalah teman sekelasnya bernama Santi. Alan tersadar bahwa gadis tersebut adalah ibunya di masa depan. Joko pun memohon kepada Alan agar tidak mengadukan bahwa ia telah bolos sekolah kepada ibunya. Alan menasehati Joko agar tidak bolos lagi demi masa depannya yang cerah. Joko membantahnya dan menganggap sekolah hanyalah untuk orang kaya saja. Alan memberitahu Joko bahwa ada banyak beasiswa untuk anak berprestasi. Alan pun meminta Joko agar lebih semangat lagi dalam belajar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Joko meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Alan memberikan semangat pada Joko. Datanglah Pono berbelasungkawa dan mengajak mereka pergi ke warnet. Namun Alan menolaknya. Joko mengajak Alan ke warnet dan Alan menolaknya. Alan takut apabila Joko terlalu banyak bermain game akan menyampingkan pendidikannya. Alan berpikir untuk menemui Santi. Alan datang menemui Santi. Mereka berkenalan dan Alan mengajak untuk datang ke rumah Joko agar Joko kembali semangat. Awalnya Santi menolak, namun akhirnya Santi mengiyakan. Mereka bercerita dan menghibur Joko. Santi mengajak datang ke pegelaran jaranan untuk menyelesaikan tugas seni budaya. Pono mengajak Joko bermain game warnet dan bolos sekolah, namun Joko menolak. Joko dicaci Pono namun dia tidak peduli. Kemudian Santi mengingatkan Joko tentang jaranan. Joko jelali yang kok. Alan terkesan dan menyukai kesenian jaranan, serta ia ingin memperkenalkan jaranan di masa depan agar budaya tersebut tidak luntur. Santi mengajak Joko ke perpustakaan saat jam istirahat dan setelah presentasi seni budaya. Joko mempresentasikan mengenai pegelaran jaranan kemarin. Santi dan Joko membaca buku di perpustakaan. Joko menanyakan perihal beasiswa kepada Santi. Santi menjelaskan bahwa negara telah menyiapkan banyak beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Setelah mendengar hal itu, Joko menjadi optimis untuk belajar agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Alan bertanya mengapa tiba-tiba Joko suka membaca buku. Joko menjelaskan dia ingin menjadi manusia yang berwawasan tinggi, berprestasi, dan ibunya bahagia di alam sana. Setelah mendengar hal itu, Alan menjadi lega dan berpamitan untuk pulang.
Joko tidak mengizinkan Alan pergi, namun Alan tetap ingin pulang. Joko berbicara kepada istrinya. Anaknya Alan mirip dengan temannya di masa lalu yang telah mengubah hidupnya. Dan Santi juga merasa demikian. Pak Pono, rumah Anda saya disita. Ampun, Pak.